Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah sekalian, jamaah Panjen mengaji, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini atas rahmat Allah, atas kemurahan Allah. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermuajahah, bertatap muka di dalam majelis ilmu ini. Dan setiap ahad yang kedua insyaallah kita akan membahas kitab Sirah Nabawi yang kita ambilkan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta para pengikut beliau yang baik dan benar sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang Sirah Nabawi. Pada pertemuan yang telah lalu adalah pertemuan yang pertama kali, tapi di bulan November, bulan Desember qadarullah ana ada uzur. Ya, pada pertemuan yang pertama telah kita jelaskan apa yang disebut sebagai Arab adalah orang-orang yang menduduki jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab itu dibatasi di bagian timurnya dengan Selat Arab, ya, yang oleh Persia diklaim sebagai Selat Persia oleh negara Iran. Sudah kita bahas kemarin. Ya, oleh karena itulah kita sebagai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ketika melihat petanya ditulis Selat Persia, kita bacanya tetap Selat Arab, ya, atau Teluk Persia, kita bacanya Teluk Arab. Itu perbatasan sebelah timur dan sebagian wilayah Irak. Adapun di sebelah baratnya dibatasi dengan Laut Merah, ya, dan negara-negara di Afrika. Di sisi utaranya dibatasi dengan negara Mesir. Kemudian di sisi selatannya ada Samudra Hindia. Di sisi utara pas ini berbatasan dengan negeri-negeri Syam, yakni Yordania, Palestina, Syria dan juga Lebanon. Itu disebut sebagai Jazirah Arab dan penduduknya inilah yang digambarkan sebagai orang-orang Arab. Walaupun sekarang orang-orang Arab itu sudah menyebar ke Afrika Utara, seperti Mesir itu Afrika, Tunisia itu Afrika, Maroko itu Afrika, tapi orang-orangnya adalah orang-orang Arab sekarang, ya, karena memang dulu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir, dan itulah mulai kemudian eksodus para penduduk-penduduk Arab ke Afrika Utara, sehingga sampai sekarang Mesir itu kita kenalnya sebagai orang Arab, tapi tidak di Jazirah Arab itu, ya. Kemudian telah kita bahas bahwasanya nenek moyang Arab itu secara garis besar terbagi menjadi 3 Arab itu. Yang pertama Arab Baidah, ini Arab kuno, Arab raksasa yang sudah punah sampai sekarang, tidak ada keturunannya. Kita review kembali ya, seperti kaumnya Nabi Nuh, ya, itu raksasa semuanya. Nabi Nuh sendiri itu umurnya 950 tahun. Ya, kaumnya Ad, kaum Hud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya Nabi Hud itu sekarang ditemukan di daerah Hadromi atau daerah Yaman, itu masih 20 meter. Ya, masih 20 meter. Ya, memang jaraknya dengan Nabi Adam kurang lebih 10 generasi saja. Ya, Nabi Hud dengan Nabi Nuh itu 5 generasi. Dengan Nabi Adam 10 generasi. Nabi Adam 30 meter. Ya, itu manusia pertama, kata Rasulullah SAW, 60 hasta. 60 hasta, 1 hasta ini setengah meteran lah. Jadi tingginya seperti itu. Jadi kaum-kaum raksasa Baidah sudah punah. Yang kedua Arab Ariba. Ariba ini berasal dari Yaman, ya. Kemudian nanti terjadi jebol bendungan Sailul Iram, nanti kita Sailul Arim yang kita bahas insyaallah hari ini.
itu kemudian mereka menyebar ke arah utara. Ya, tapi asalnya adalah Yaman. Yang ketiga, Aram Musta'ribah yang kita bahas. Nenek moyangnya Aram Musta'ribah ini Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu asalnya dari Irak. Ya, kemudian beliau berhijrah, markas dakwanya di Gaza. Nah, dan beliau disitulah menikah dengan Siti Sarah. Ya, kemudian dakwanya juga sampai ke Mesir. Ya, di Mesir mau digoda oleh Raja Mesir, ternyata dilindungi oleh Allah. Raja Mesir kemudian taubat, anaknya disuruh bantu, dan anaknya raja inilah Siti Hajar itu. Ya, dan ini harus kita review kembali pelajaran yang kita dapatkan di sekolahan. Siti Hajar itu anaknya seorang budak. Itu adalah untuk melecehkan dari Yahudi, orang-orang Israiliyat, bahwasanya Nabi Muhammad keturunan budak. Bukan. Jadi Siti Hajar itu adalah anaknya Raja Mesir. Ya, dan gelar Raja Mesir itu Fir'aun. Ya, cuma zamannya Nabi Musa nama aslinya Ramses. Ya, Fir'aun keberapa ya sama dengan kita di Hamengkubuwono keberapa punya nama asli gitu ya. Nah, kemudian menikah dengan Hajar karena tidak punya anak, Siti Sarah sendiri yang menikahkan. Lalu setelah menikah dengan Siti Hajar alaihissalam lahirlah anaknya Ismail. Nah, sebagai seorang suami menangkap ternyata istri tuanya Siti Sarah ini cemburu. Lalu kemudian atas perintah Allah ini diungsikan supaya jauh dari Siti Sarah, menjaga perasaan istrinya yang tua, dari Gaza pindah ke Mekah. Ya, ketika itu Mekah itu adalah sebuah wadi laisa dzi zar'in, ya, inda baitikal muharram. Di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu, lembah yang tidak ada pepohonan apapun di sisi Baitul Muharram. Disitulah ditinggalkan Siti Hajar dengan Ismail alaihi wassalam. Lalu Nabiullah Ibrahim kembali ke Gaza bersama Siti Sarah, baru kurang lebih selisihnya itu 15 tahunan dengan Ismail lahirlah anak yang kedua dari istri pertama, yakni Nabi Ishak itu yang akan menjadi nenek moyangnya bangsa Israel, ya, Bani Israel. Ya, karena dari Ishak ini nanti lahir Yakub. Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Ya, nama lainnya Yakub, Israel. Nah, kemudian ya, sehingga penduduk pertama kali kota Mekah adalah Nabiullah Ismail bersama ibu Hajar, ya, alaihi wassalam. Kemudian ada suku Jurhum yang ingin menetap di situ sejak ditemukan sumber Zam-Zam. Biasa ya, ketika ada air yang bagus, maka tumbuhlah tumbuhan, maka menetaplah orang-orang. Ya, ketika kita milik kaflingan kan bagaimana airnya kan gitu, yang kita tanyakan ya apa banyune api apa enggak, gitu. Ketika Mekah sudah ada ditemukan sumur Zam-Zam oleh Ibu Hajar dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam, ini baru kemudian orang mulai menetap. Yang sebelumnya tidak ada penduduk yang menetap, hanya lewat saja. Baik, kita review kembali ya pertemuan pertama supaya nggak lupa. Kita itu tempatnya lupa. Ya. Kemudian setelah kembali ini yang tercatat oleh sejarah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mengunjungi anaknya ke Mekah dari Gaza, Palestina ke Mekah. Itu kurang lebih 1000 kilo lebih, ya, ribuan kilo. Itu yang tercatat ada 4 kali. Ya, kemarin sudah dibahas. Kesempatan yang pertama adalah ketika Nabiullah Ibrahim menjalankan perintah untuk menyembelih, ya, menyembelih anaknya Ismail, yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bidzibhin azim, itu dengan sembelihan yang besar berupa kambing yang besar gemuk, ya, yang kemudian menjadi syariat Idul Adha itu. Ini kesempatan pertama. Kunjungan yang kedua, yakni ketika Nabiullah Ismail sudah menikah. Dan ketika itu Nabiullah Ismail sedang berburu. Orang dulu pekerjaannya ya untuk menafkahi anak istrinya, ya, ini berburu. Ternyata ketemu istrinya saja. Nabiullah Ibrahim tanya pada istrinya, bagaimana kondisimu hidup dengan anak saya? Ternyata istrinya ini banyak sambatan, banyak mengeluh, kurang syukur, ya. Lalu Nabiullah Ibrahim kan kemarin pesan suruh ganti palang pintunya kalau suaminya pulang. Maka ketika Ismail pulang, pahamlah dia perintah ayahnya bahwasanya disuruh ganti istrinya yang kurang bersyukur ini.
Ya, kunjungan yang ketiga adalah ketika Nabiullah Ismail sudah ganti istri dan tidak ketemu lagi. Ya, kunjungan ketiga ini. Lalu ditanya istrinya, kemana suamimu, sedang berburu nyari nafkah, bagaimana kehidupan dengan suamimu. Ini istri yang kedua ini banyak syukur, qanaah, ya, neriman. Maka pesan saya pada Ismail, suamimu nanti kalau pulang katakan padanya suruh tetap mempertahankan palang pintunya. Artinya tetap mempertahankan istrinya yang qanaah ini. Lalu kunjungan keempat para jamaah dimulakan oleh Allah, yakni kunjungan ketika itu ketemu Nabiullah Ismail dengan Nabiullah Ibrahim. Ketika itu Nabiullah Ismail sedang meraut anak panah, ya, meruncingkan anak panahnya di sisi Ka'bah, dan kemudian disitulah ketemu dua orang hamba yang saling mencintai, seorang anak dengan ayahnya yang lama tidak ketemu. Bayangkan ya, ketemu terakhir itu waktu menyembelih. Ketemu yang berikutnya baru ketika punya istri yang kedua, ya. Dan ketika ketemu yang keempat kalinya inilah, kunjungan keempat kali ini, Nabiullah Ibrahim meninggikan pondasinya Ka'bah dan mensyariatkan syariat haji, ya, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idz yarfa'u Ibrahim, dan tatkala Ibrahim meninggikan al-qawa'ida, pondasi, ya, karena ketika itu Ka'bah itu, ya, ketika dibangun oleh malaikat dulu, ya, bangunan yang pertama kali di muka bumi itu di Bakkah, sekarang menjadi Mekah kotanya, itu adalah Ka'bah. Kemudian nggak ada yang ngerawat karena nggak ada penduduk sekitar, ini rusak, tinggal pondasi tok. Baru kemudian ditinggikan itulah, ya, oleh Nabiullah Ibrahim wa Ismail, dan anaknya Ismail dibangun kembali, ya. Setelah selesai keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami, innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan tempat mancik meninggikan itu namanya Maqam Ibrahim. Dulu menggunakan batu, ya, yang sekarang menjadi Maqam Ibrahim. Itu bukan makam, tapi artinya tempat berdiri. Ngoten nggih. Tadi kalau panjenengan itu melur itu kan menggunakan andang, ya. Sini menyebutnya apa? Ya, sama ya, andang ya. Itu menggunakan batu yang tinggi waktu meninggikan itu. Nah, zamannya Umar bin Khattab itu diundurkan. Dulu nempel tembok. Karena ada orang tawaf ini takut ganggu orang tawaf, Umar bin Khattab diundurno sampai sekarang itu. Katanya tempat berdiri kok ciadone. Ya karena zamannya Umar bin Khattab diundurkan itu. Nah, itu ceritanya. Baik. Ini perlu kita fahamkan sebelum nanti masuk kepada sirah Nabawi, sirah Nabi Muhammad SAW, latar belakangnya, ya. Kita lanjutkan sekarang dulu. Nah, Nabiullah Ismail akhirnya menetap di situ, ya, punya anak keturunan. Anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam itu total 12, ya. Yang kemarin menikah dengan istri yang kedua itu dikaruniai 12 anak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama namanya Nabit, ya, atau Binalut, nama lainnya Binalut. Yang kedua namanya Qaidar, ya. Yang ketiga namanya Adbail. Yang keempat namanya Mibsyam. Yang kelima namanya Misma'. Yang keenam namanya Duma. Yang ketujuh namanya Misha. Yang kedelapan namanya Hidad. Yang kesembilan Yutma. Yang ke-10 Yatur. Yang ke-11 Yafis. Dan yang ke-12 Qaidaman, ya. Inilah nama-nama orang dahulu itu memang cuma satu kata, ya. Toh sepanjang apapun kata nama kita dipanggil ya cuma satu kata, ya. Makanya nabi-nabi itu namanya satu kata, Adam. Ya, bukan Muhammad Adam Solihun Dawa 5 kata itu kaya jenenge perusahaan, enggak sih. Satu kata tok, ya. Nah, kemudian para jamaah dimuliakan Allah, dari 12 anak inilah menjadi, ya, suku Arab yang pada awalnya mereka itu menetap di sekitar Mekah, ya. Sebagian para ahli sejarah yang kemarin mengatakan Qahtan itu berasal dari Arab Ariba, sebagian mengatakan bahwasanya Qahtan maupun Aus dan Khazraj
itu justru menjadi termasuk keturunannya Ismail, orang-orang Madinah ya, yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, Qaidar bin Ismail ini ya, adapun anak yang namanya Qaidar bin Ismail, anak yang kedua, itu para jamaah dimulakan Allah tetap menetap di Mekah, dan dari Qaidar inilah kita ringkas ya. Dari anak yang kedua ini, dari Qaidar ini, beliau punya keturunan namanya Adnan. Ya, Adnan punya anak namanya Ma'ad, dan orang Arab ini hafal dan menisbatkan diri kepada Adnaniyah. Dan Adnan inilah dari anak Qaidar, jadi Adnan bin Qaidar ini bin Ismail inilah nanti ya Rasulullah SAW menasabkan dirinya ya. Nanti dari Qaidar ini ada anak yang namanya Adnan ya, dan Adnan ini kalau kepada Rasulullah itu 21 generasi ya. Dan Rasulullah SAW kalau menyebutkan nasabnya sampai ke Adnan, itu beliau mengatakan setelah Adnan, kadzaban nasabun fala yatajawaza. Beliau menyebutkan, oh Rasulullah, jadi dari Adnan ini, saya tunjukkan. Nah, kalau Rasulullah menyebutkan ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah, kemudian bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ya bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Guzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ketika sampai Adnan ini, yakni kakek beliau yang ke-21 ya. Ini beliau mengatakan setelah itu para ahli nasab berdusta dan beliau tidak meneruskan. Nah, hadis ini para ulama khilafiyah ada yang menganggap ini dhaif, ucapan Rasulullah. Tapi nanti kita akan bahas sampai Adnan inilah yang nasab beliau yang thiqah, yang kuat. Adnan ke Nabi Ibrahim ini yang mauqif, jadi tidak dibenarkan juga tidak didustakan. Kemudian Ibrahim ke Adam, baru para ulama sepakat ada yang keliru pasti katanya. Tapi pastinya Rasulullah SAW adalah keturunannya Nabi Ismail, dan jarak Adnan ke Ismail atau ke Ibrahim adalah 40 generasi. Jadi Rasulullah ke Nabiullah Ibrahim berarti sekitar 60 generasi, karena Rasulullah ke Adnan itu 21, Adnan ke Ibrahim itu, makanya ini diringkas ya, ini Adnan ini ke Ismail sendiri ini sekitar 40 generasi. Nah, yang sahih sampai Adnan ini pasti tidak ada kekeliruan ya, tidak ada yang keliru. Itu nasab beliau ke Nabiullah Ismail atau Ibrahim alaihi wassalam ya. Jadi jaraknya Nabi Ibrahim ke Nabi Adam itu 20 generasi. Jadi 60 sekitar 80-an generasi. Jadi Rasulullah ke Nabi Adam itu 80 generasi ya. Jenengan apal Mbah berapa generasi? Rusak wes. Ini dibiasakan ya, sudah cukup kita, anak kita nanti ditanamkan mbahmu jenengi nak, terus dipeseni kok anakmu nak sampean tutokno dulur-dulurmu. Ini yang hilang di orang Jawa loh. Karena memang orang Jawa sudah tidak menggunakan marga ya. Jadi beberapa suku di Indonesia masih menggunakan marga. Itu sisi positifnya adalah masih ketahuan nasab. Ya. Dan Rasulullah memang mencela orang yang mencela nasab juga dicela, juga menyombongkan nasab juga dicela. Tapi nasab ini kita diperintahkan untuk mempelajarinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu min ashabikum." Pelajarilah nasabmu, matasilu bihi arhamakum, sehingga kalian bisa menyambung rahim. Ya, jenengan selama ini kemisanan atau minduana mis dulur ngono tok. Nasabe, waduh gak ro yo ban. Nah, itu harus takon. Jadi saya itu neliti itu
sampai sekarang itu yang sahih itu sampai 7 saya nemu, bapak maupun ibu saya mumpung ada ya itu. Nah ini bagian dari apa, dari agama. Jadi panjenengan harus menanamkan itu. Jadi ketika saya misalnya ini sebagai perekat ya, dakwah juga demikian. Jadi di desa itu saya tunjukkan ketika orang-orang misalnya yang belum mengenal sunnah, saya tunjukkan sama dulurku. Nah sampai itu tak tulis, seneng Pak. Dan itu sebagai jalur dakwah. Wah ada tiba-tiba Ustaz saya dulurku, iya sama dulur cedek tuh gini tak tuh no. Terus lah sama dulurku tuh kan di, waduh pokok dulur cari mak, wah pelayan. Ya. Sama belajar. Ini bagian agama. Ya. Jadi bukan untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk nyambung rohim dan sarana dakwah. Dulu ketika Rasulullah SAW itu diboikot selama 3 tahun, mulai tahun ke-7 kenabian sampai 10 kenabian, siapa yang balan-balani? Ya dulur-dulure, baik sing Islam maupun kafir. Ya. Pun. Dari inilah Rasulullah SAW kemudian mengajari kita nasab itu. Beliau bersabda, Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari anaknya Ibrahim itu Ismail. Wastafa min waladi Ismail, dan Allah memilih dari anaknya Ismail Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah, dan Allah memilih dari Bani Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya. Di hadis lain ya, riwayat Tirmidzi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya, faja'alani min khairihim, dan menjadikan aku adalah yang terbaik di tengah-tengah makhluknya, min khairi firaqihim, ya, yang terbaik di tengah-tengah kelompok-kelompoknya, suku-sukunya, wa khairil fariqain, dan yang terbaik di antara ya golongan-golongan manusia apapun keluarga-keluarganya. Tsumma takhayyarul qabail, kemudian Allah memilih kabilah, faja'alani min khairi qabilah, dan dijadikan kabilahku itu adalah yang terbaik daripada kabilah yang lain. Tsumma takhayyarul buyut, kemudian memilih rumah tangga, faja'alani min khairi buyutihim, dan dijadikan rumahku adalah yang terbaik daripada rumah-rumah orang-orang. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan, sayalah orang yang terbaik dan juga yang pilihan dari pribadi dan juga rumah. Ya, ini. Setelah itu para jamaah dimuliakan Allah, anak-anaknya Ismail, 12 anak ini menyebarlah semuanya ke Jazirah Arab seperti ini, sebagai mana yang sekarang kita ketahui orang-orang Arab di Jazirah Arab. Pun itu secara nasab asal keturunan orang-orang Arab sudah kita bahas. Sekarang kita belajar tentang bagaimana pemerintahan pra-Islam, keadaan politik di Jazirah Arab sebelum Islam. Para jamaah dimuliakan Allah, pemerintahan di Jazirah Arab pada intinya raja-raja kecil itu ada yang bermahkota, ada yang tidak bermahkota. Ya, ada raja-raja yang bermahkota, itu artinya resmi secara de jure mereka itu adalah raja, diangkat raja, punya mahkota. Tapi ada yang tidak bermahkota, de facto ya raja-raja lokal, kepala-kepala suku, dan ini lebih merdeka ya, sama dengan misalnya ya kalau de jure bupati, kalau raja-raja lokal ini penguasa-penguasa desa, kampungku gak kon kerjono, tak tutup pabrik, ini penguasa desa ini tidak bermahkota, tapi ini raja-raja lokal ya, yang kadang lebih ngawur ya. Baik, sekarang kita bahas raja-raja yang bermahkota. Ya, bagaimana keadaan supaya nanti kita bisa berkesimpulan ketika Islam datang itu kondisi Jazirah Arab seperti ini. Ya, kondisi kemudian global dunia seperti ini. Yang pertama, para jamaah dimuliakan Allah, di antara suku Arab tertua yang diketahui di Yaman, yakni yang kita kenal dengan kaum Saba. Ya, dan ini ada di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Saba ayat ke-15, laqad kana lakum li sabain fi maskanihim ayah. Ya, sungguh terdapat bagi kalian
ya pada orang-orang Sabah itu ya, terutama tempat-tempat mereka adalah ayah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri Sabah ini secara ilmu sejarah dan juga geologi atau ilmu-ilmu tentang penelitian sejarah ini ditemukan fosil-fosil, ditemukan kota-kota mereka sampai sekarang, terutama namanya Aur ya. Dan para ahli sejarah menyebutkan negeri Sabah ini sudah ada 25 abad sebelum Masehi. 25 abad sebelum Masehi. Jadi sudah lama sekali, sudah tua ya. Dan kita bagi negeri Sabah ya, ini petanya, inilah negeri Sabah. Kalau jenengan ini Mekah, berarti kalau ke bawah ini adalah selatannya. Jadi di Yaman sekarang dekat dengan Hadramaut. Inilah Sabah ya. Jadi kalau Nabi Sulaiman dengan Ratu Sabah Bilqis itu, Nabi Sulaiman itu di sini. Ya, jadi jauh loh. Burung hudhud itu waktu baris kan dikoreksi, ini jin teko, menungso teko, hewan ini siji sing gak teko, hudhud. Ternyata terbang ke sini. Ya. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda am kana minal ghaibin. Saat membariskan burung-burung, Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Ya. Kenapa ini kok gak hadir ini ya? Kalau tidak ada alasan yang benar saya sembelih, kata Nabi Sulaiman. Ternyata dari sini mengabarkan kalau orang-orang Sabah itu mereka menyembah matahari, tidak sujud kepada Allah. Dikabarkan ketika itu. Lalu ditulis surat kan, tulis Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Bismillahirrahmanirrahim, ya jangan sombong kepadaku, ya menyerahlah padaku. Ini negeri Sabah mau ditaklukkan oleh negerinya Nabi Sulaiman ya, di sini di Palestina ini ya, kalau kita di Al-Quran. Jadi bayangkan jauh sekali, yang sing cedek Medina sama Mekah itu 500 kilo. Medina Mekah itu 500 kilo di peta yang dekat, apalagi ujungnya jazirah di arah utara dengan ujungnya jazirah di arah selatan. Jadi ketika itu sudah nyambung. Taib itu negeri Sabah ya. Kurun yang pertama yang kita bahas di dalam sejarah adalah 1300 sampai 620 sebelum Masehi ya. Dan raja-raja ketika itu dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Mukrib Sabah. Dan menjadikan ibu kotanya Sabah yang paling tua ini namanya Sorwah. Sorwah. Ya, ibu kotanya Sorwah di situ ya. Sorwah itu kurang lebih di situ, sekarang masuk negara Yaman. Ya. Yang sampai sekarang ini puing-puingnya didapati oleh orang-orang ya. Ini kurun pertama, dan ketika inilah dibangun bendungan Ma'rib ya. Bendungan Ma'rib, bendungan yang besar yang kemudian ini berhasil mengairi dan memakmurkan negeri Sabah ya. Dan di Al-Quran sampai disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negeri apa itu? Bukan Indonesia itu. Indonesia itu Gemah Ripah Loh Jinawi. Nah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu negeri yang dijulukan oleh Allah untuk Sabah ini ketika itu. Nah, baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang bagus ya. Wa rabbun ghafur, dan mendapatkan ampunan dari itu. Ketika itu mereka ini masih mentauhidkan Allah. Ya, jadi membangun bendungan Ma'rib. Ya, ini kurun yang pertama, bendungan yang besar sekali yang berhasil kemudian menjadi alat irigasi pertanian mereka, dan orang-orang Sabah dikenal dengan hasil pertaniannya dan juga menguasai perdagangan ya, jalur-jalur perdagangan darat. Kemudian ya, ini secara ringkas tahun tersebut. Kurun yang kedua kita kenal para jamaah dimulakan Allah, yakni mulai tahun 650 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi ya. Ketika ini orang-orang Sabah itu meninggalkan julukan sebagai Mukrib ya, dan mereka lebih dikenal sebagai Sabah langsung ya. Ya, dan menjadikan Ma'rib ya, Ma'rib ini posisinya sebagai ibu kotanya yang awalnya di Sorwah. Sorwah itu sebelah sini,
pindah ke Ma'rib, ya, dekat dengan Son'a. Ini ibu kotanya Yaman sekarang. Ini Ma'rib, ya, Ma'rib. Dan para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jaraknya dengan Son'a Ma'rib ini kurang lebih 60 mil. Ya, ini kurun yang kedua. Kemudian kalau kita belajar negeri Saba yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, negeri Saba kurun yang ketiga kita belajar 115 sampai 300 Masehi, 115 sebelum Masehi sampai 300 Masehi, ya. Artinya sudah kelahiran Nabi Isa. Masehi itu sejak kelahiran Nabi Isa, ya. Sebelum Masehi berarti sebelum kelahiran Nabi Isa, ya. Nah, di zaman inilah terjadi pemberontakan, ya, negeri Saba runtuh dan dikenal menjadi negeri Himyar. Jadi Himyar itu sini, ya, Saba sini, Himyar mulai sini. Sejak itu negerinya dinamakan Himyar, ya, Himyar. Dan kemudian para jamaah dimulakan Allah, Roidan, ya, sebagai ibu kotanya dijadikan namanya Roidan, pindah ke Roidan yang awalnya Sorwah lama, kemudian Ma'rib, kemudian pindah ke Roidan, ya. Dan sampai sinilah kemudian di zaman ini orang-orang Himyar yang asalnya dari Saba ini kemudian mulai menurun, ya, kejayaan mereka, ya. Dan di kurun inilah yang disebutkan di Al-Qur'an itu jebol itu bendungannya, ya, jebol. Nanti disebut sebagai Sailul Arim, ya. Ini juga jalur perdagangan juga dikuasai oleh orang-orang Romawi sehingga mulai menurun. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, kurun keempat kalau kita belajar negeri Saba di Yaman yang sekarang jadi Himyar, ya, di masa ini, yakni kurun 300 Masehi sampai masuknya Islam ke Yaman, ya. Ini mulai kalau kita kenal Himyar ini kemudian ada raja, ya, di masa ini, raja yang Yahudi namanya Dzunnuwas, ya. Namanya Dzunnuwas. Raja Yahudi, ya, Himyar ini. Asalnya negeri Saba. Kemudian dia memaksa orang-orang Najron. Ya, saya tunjukkan Najron. Najron di sini. Najron sekarang menjadi wilayah Saudi berbatasan dengan Yaman. Yaman ini perbatasan, ini Najron. Najron ini penduduknya Nasrani ketika itu, ya. Sama rajanya dipaksa masuk Yahudi. Kalau tidak masuk Yahudi, mereka dibunuh dengan cara dibakar. Jadi raja ini membuat juglangan, membuat galian tanah, kemudian diisi kayu bakar dan dibakar. Dan inilah yang diabadikan di dalam surat Al-Buruj, ya. Nanti, nah, sebelum sampai sini, ini Saba, ya, jebolnya Saba. Nah, jadi was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Nah, ya, celakalah orang-orang yang membuat, ya, galian tanah lalu dibakar itu, ya. An-nari dzatil waqud, yakni api yang dinyalakan, idhum 'alaiha qu'ud. Dzunnuwas dan bala tentaranya, ya, mereka duduk-duduk melihat orang yang sedang disiksa dipaksa masuk Yahudi. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang mukmin, ya. Mereka menyaksikan dengan tertawa, mereka menyaksikan orang-orang mukmin dimasukkan ke juglangan ini. Loh, padahal itu orang Kristen, orang Nasrani. Kenapa Al-Qur'an menyebutkan wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud? Dan mereka terhadap orang-orang mukmin itu, ya, mereka menyaksikan apa yang dilakukan terhadap orang-orang mukmin yang mereka tidak mau pindah terhadap Yahudi, ya, mereka tetap berpegang teguh pada agama Nasrani, mereka disiksa, dibunuh dengan cara dimasukkan ke lubang yang sudah terbakar itu, ukhdud itu, ya. Tapi Al-Qur'an menyebutnya bil mukminin. Kenapa disebut bil mukminin? Padahal Kristen ini, orang Najran itu Kristen. Waduh, bener wong liberal ini, itu mukmin juga masuk anu, ya apa zaman? Karena ikut agamanya Nabi. Ini loh.
ke sini. Betul, karena Nabi Muhammad sudah diutus nggak peristiwa ini? Betul. Kalau jenengan pingin masuk surga ketika zaman itu harus mengikuti Nabi siapa? Nabi Isa, gitu loh. Ini Nabi Muhammad belum lahir, berarti yang disebut Islam ketika itu ya Nasrani, yang disebut mukmin ketika itu ya Nasrani. Jadi yang selamat Nasrani yang masuk surga itu ya Nasrani yang itu, gitu loh. Yang sebelum diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi harusnya masuk Nasrani ketika ingin masuk selamat, karena masanya Nabi Musa sudah selesai ketika Nabi Isa diutus. Nah, paham ya? Ya. Jadi itu, jadi yang dimaksud surat Al-Buruj itu ini zaman sebelum Nabi lahir ini. Orang Najron, dan inilah Saba, negeri Saba yang jadi himyar itu. Ini kelakuan Raja Saba ini yang memaksa penduduk Najron yang Nasrani untuk masuk Yahudi. Nah, dibantai ya, terjadi pembantaian. Ini para jamaah dimulakan Allah. Di sini ya pembantaian. Nah, di sini ada negeri Habasya, Afrika. Afrika ketika itu Nasrani. Jenengan ingat hijrah pertama ke negeri Afrika, orang-orang Muslim itu ditampung oleh raja siapa itu? Najasyi. Najasyi agamanya apa? Nasrani. Nasrani. Kenapa kok Nasrani? Afiliasinya ke Romawi. Nah, ini mendengar pembantaian terhadap orang mukmin, gak terima ini. Serbu katanya orang Romawi. Serbu itu. Yahudi di Yaman itu serbu. Diserbu. Nah, ini ceritanya kan. Diserbu ya. Sehingga nyebrang sini. Ini Laut Merah ya. Diserbu. Atas perintah Romawi, didukung Romawi. Romawi ketika itu negeri superpower ya, sekarang menjadi Euro lah, Eropa ya, sampai sekarang masih superpower. Baik, yang serbu sini. Nah, pimpinannya nyerbu, namanya Abroha, gitu loh. Panglimanya namanya Abroha, Abraha ya. Pun itu terjadi tahun berapa? Yakni di sini sebentar ya. 523 Masehi ya. Jadi 525 Masehi ya. Ini masuk Abroha, sehingga sejak 525 itu 525 Rasulullah sendiri itu lahirnya 571 Masehi. Jadi kurang lebih 50 tahunan ya, sebelum Rasulullah lahir itu Yaman ya, afiliasinya ikut ke Habasyah jadinya ya. Jadi negeri Nasrani ketika itu. Nah, Abroha para jamaah dimulakan Allah 525 itu masuk ke situ. 571 ya, kita cerita lagi satu tuh mana? Sebentar ya. Yang sini. Nah, setelah di sana, karena ini ya Nasrani, dia bangun gereja Mekah namanya Quraisy, gereja Quraisy di Son'a, sekarang San'a, ibu kotanya Yaman sekarang. Nah, ini Mekah. Tujuannya Abroha, karena Abroha ini orang yang kuat didagangi Romawi, adalah untuk menarik ya orang-orang Arab supaya tidak berhaji ke Baitullah, ke Mekah, ke Ka'bah. Ya, dan ada unsur ekonomi memang. Jadi ketika mereka itu kemudian berkunjung, semuanya setiap tahun berpusat ke Yaman, ya negerinya Abroha ini menjadi kuat, dan dia ingin memperluas memang kekuasaannya sampai ke utara ini. Dari sini ya ke sini sampai ke utara, sampai ke Mekah. Lalu itulah dia kemudian mendengar bahwasanya di Yaman ini dibangun gereja yang bagus namanya Quraisy. Ya, orang Arab di Mekah mendengarnya, ada yang nyusup ke sana dari Bani Kinana. Lalu gerejanya di apa malam hari, gerejanya itu dilaburi kotoran manusia, Pak. Wah, iki ngaco iki. Dadi ono arek ngaco-ngaco koyo sampean ngono iku. Dadi mlebu gereja, Pak. Temboke di ya laburi kotoran manusia sama orang Mekah. Mendengar bahwasanya Abroha mau membuat saingan Ka'bah. Nah, setelah diketahui demikian, peristiwa demikian,
Abraha tambah marah gitu loh. Tambah marah. Akhirnya Abraha kemudian tambah menguatkan keinginannya untuk menyaingi Ka'bah dengan cara apa sekarang? Ka'bahnya dihancurkan. Ya, jalanlah dia menuju ke Ka'bah ini. Ya, ke Ka'bah sini. Ya. Perjalanan ke sana dan dia menggunakan gajah yang paling besar ya, ketika itu adalah kavaleri ya sekarang tank ya, tanknya tank yang besar ya. Sana sempat istirahat di sekitar Ka'bah, sebenarnya sekitar Mekah, mau masuk perbatasan Mekah ya. Ini 571 Masehi ya. Nah, ketika berdiri lagi itu kuda-kuda maupun gajah-gajah ketika diarahkan menuju Ka'bah ini sebenarnya nggak mau ya, mereka belot. Ini sebagai indikasi sebenarnya mereka sudah tidak mau tapi dipaksa, dan ketika mulai masuk itu mereka menjarai apa yang dijumpai dari penduduk Mekah, termasuk yang dijarah adalah kakeknya Rasulullah punya onta sekitar 200 dijarah oleh kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib ini dijarah oleh Abraha, dan Abdul Muthalib ketika itu pemimpin Mekah ya. Nah, ketika kemudian dijarah ini Abdul Muthalib menemui Abraha ya, lalu minta apa? Dia minta supaya dikembalikan ini ontanya. Abraha itu heran, kamu itu gimana? Ka'bahmu sebagai simbol agamamu mau tak hancurkan diam saja, sementara ontamu itu saya rampas kamu minta gitu kan? Gimana sih kamu itu? Apa kata Abdul Muthalib? Ana rabbul ibl wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Saya ini pemiliknya onta. Adapun Ka'bah itu punya pemiliknya sendiri. Wis urusane sing duwe engko sampean kok ditandangi nang sing duwe ngono tok. Seperti itu ketika itu. Urusan saya, onta saya ini milik saya, kamu rampas saya minta. Adapun Ka'bah mau kamu rampas itu ada pemiliknya ya, dan pemiliknya akan melindunginya. Benar para jamaah dimulakan Allah. Kemudian setelah dikasihkan ini ya, Abdul Muthalib mengarahkan seluruh penduduk Mekah untuk minggir saja sudah ke celah-celah bukit, jangan dilawan. Akhirnya kemudian tentara ini melanjutkan menghancurkan Ka'bah, dan turunlah surat Al-Fil itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kalian tidak melihat apa yang diperbuat oleh Tuhan kalian terhadap tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah jadikan usaha mereka ya sia-sia? Wa arsala alaihim thayran ababil? Lalu datang burung dari sini arah laut merah ini ya, nyerbu ini thayran ababil, yang mereka membawa tiga batu masing-masing, satu paruh kanan kiri, yang kedua dicucuk di paruhnya ya, satu kaki kanan kaki kiri ya, ini dibawa, dan ini batu dari neraka ya. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil, dilemparlah ini mereka dengan sijil itu, batu itu, faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan ya, yang kena ini langsung tembus seperti daun yang lubang dimakan ulat ya. Jadi dari atas ini kena kerikilnya tembus, jadi busuk langsung, seperti kita misalnya kalau kena knalpot kan saking panasnya langsung itu ya. Batu ini saking panasnya langsung tembus nyenyek ya. Termasuk si Abraha ini sebenarnya berhasil menyelamatkan diri dia dalam perjalanan, tapi dalam keadaan terluka ini, dalam perjalanan kembali ke Son'a dia meninggal karena ini putus ya. Jadi kena putus sampai tinggal dadanya ini sampai terbuka ya, kembang kempisnya paru-parunya sampai kelihatan, dan dia mati dalam perjalanan kembali ke Son'a. Itu yang terjadi. Ini ya, sudah nyambung sampai 571 Masehi. Ini terjadi 570 Masehi, dan ini 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi kapan terjadi peristiwa penyerbuan tentara gajah ke Ka'bah? Yakni 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Oleh karena itulah kita belajar mulai SD. Rasulullah lahir tahun berapa? Hari apa? Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Loh, kok tahun gajah sih? Tahun ongkone piro, Pak? Jenengan mboten tanglet tenggur agama nih. Angka tahunnya kok enggak ada. Mulai kecil kok tahun gajah. Tahun berapa itu? Gitu loh.
Ya, kalau Masehi mesisan Masehi, kalau Masehi berarti 571 Masehi 20 April. 20 April 571 Masehi. Oh, jadi ulang tahun nih, kayak orang Nasrani tuh. Ya. 571 Masehi kalau Masehi 20 April. Tapi kalau Hijriah kok tahun gajah gitu. Kenapa ya? Kita mulai kecil mesti 12 Rabiul Awal tahun gajah, kok gak ongko gitu. Kok gak angka? Jenengan mboten nate mikir ta ngoten niku. Kok tahun gajah yo? Kayak saya Ustaz yo apa jenengan niku? Jenengan tak ngerti guru agama nih. Kenapa kok tahun gajah? Kok gak ditulis angka tahun? Kenapa? Ya, karena orang Arab itu sudah mengenal hari, sudah mengenal bulan, tidak mengenal tahun. Orang Arab itu. Dan menjadikan tahun adalah peristiwa yang berkesan. Koyok baik ini biyen. Mak, Pak Deni lahir nopo? Wae Gestapo lho le. Karo angkone wae Gestapo, wae PKI kalau bele-belean kan ngono sih. Oh berarti tahun 65 Pak Pade. Le Pak Le, wae Gunung Agung meledos iki kalau di Bali. Oh iya, tahun 70 berarti. Kan ngoten peristiwa besar. Orang dulu itu menandai tahun dengan peristiwa besar apa yang terjadi. Nah, kenapa Rasulullah SAW itu disebut tahun gajah lainnya? Karena tahun itu terjadi peristiwa besar, yakni penyerbuan tentara gajah. Jadi ngoten nggih. Jadi jaraknya kurang lebih 50 hari setelah itu. Selapan lah. Mau jawabane 40 dino selapan. Ya. Nah, ini pentingnya kita belajar ini. Jadi ojo langsung ujuk-ujuk Rasulullah lahir sih lah. Kubu erek ya supaya paham ya. Dengan mulai Sabak sampai ya kemudian penyerbuan ini pun. Setelah Abraham meninggal pada zaman dimulakan Allah di Yaman ini ya dianeksasi oleh Persia. Ikut Persia. Kalau ini zaman Abraham ikut mana ini? Ikut Romawi ya. Nah, ikut Persia ya. Kemudian sampai rajana namanya Bazan, dan Bazan ini kemudian mewanti ketika Rasulullah sudah diutus masuk Islam dia. Sejak itulah kemudian Yaman menjadi Islam ya, Persia. Jadi pernah ikut Persia, maka jangan aneh kalau di Yaman itu ada Syiahnya. Sekarang Syiah Zaidiyah ya, Syiah satu-satunya Syiah yang paling dekat dengan Ahlussunnah itu Zaidiyah. Nah, karena kemudian orang-orangnya di sekolah nonang Syiah Iran ya berubah menjadi Ithna Asyara, sekarang jadi Houthi yang berontak itu yang sekarang melakukan. Sebenarnya dulu Zaidiyah Yaman itu aman. Ketika mari mulai sekolah teko Iran itu berubah Syiahnya jadi Ithna Asyara, jadilah kacau seperti sekarang. Sampai sekarang Yaman kan kacau, yang diserbu diamankan atas permintaan presiden Yaman yang digulingkan ya, Abdurrabbuh ya, Abdurrabbuh ya namanya, itu minta bala bantuan Saudi ya, sampai sekarang diamankan itu karena Houthi merontak. Itu kalau sejarahnya kita tarik sampai saat ini. Itu kenapa di Yaman ada Syiahnya, karena dulu pernah ikut Persia. Jadi sama dengan kenapa sih misalnya kalau kita lihat orang Palestina itu kok banyak yang gak jubahan, kok celonan jin, kaosan, gak koyo orang Arab liane, karena memang dulu Romawi itu. Jadi ke barat-baratan ya, Lebanon, Syria itu banyak Kristennya juga, termasuk Khalil Gibran ini yang diagung-agungkan anak muda itu Kristen ya, itu orang Lebanon, karena memang secara budaya mereka lama ikut dengan Romawi ya. Ini yang di sebelah selatan. Adapun di sebelah utara para jamaah dimulakan Allah ya, kerajaan-kerajaan sebelum Islam ya, ada ya namanya Daulah Munadhirah ya. Kita kenalkan dulu ya, Munadhirah di sini ya. Ini karena dekat dengan Persia, ini dekat dengan Persia, ini orang Arab yang di sini ya, sekarang masuk negara Irak di sini ya. Ini secara budaya dekat dengan Persia, maka mereka menggunakan bahasa-bahasa Persia ya, di samping juga bisa bahasa Arab, dan mereka ini berafiliasinya dengan Persia untuk melawan Romawi. Ini Romawi ya, ini Palestina, Yordania dulu Romawi ini ya. Pun itu di sebelah
utara. Ya. Kemudian ada juga kerajaan di sini disebutkan adalah Daulah Tadmur ya di sini, dan Daulah Ghassasin atau Ghassasin ya. Ini Arab-Arab yang afiliasinya dengan bukan ninja assassin, afiliasinya dengan Romawi ini ya. Sampai ketika perang Tabuk zaman Rasulullah pun orang-orang sini itu masih jadi tentaranya Romawi, tapi bukan orang Eropa, tapi orang-orang Arab ya. Sampai kemudian nanti di perang Yarmuk mereka kemudian sadar di zamannya Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya mereka ini dijajah oleh orang Romawi, lalu mereka ini masuk ikut menjadi kafir dhimmi, mereka tetap Nasrani tapi ikut ke pemerintahan Islam. Ini di perang Yarmuk ya, nanti perang Yarmuk ya, pun. Itu kerajaan-kerajaan. Adapun di tengah para jamaah dimulakan Allah ini Kindah. Ya, Kindah ibu kotanya di Yamama ini. Yamama sekarang menjadi Riyadh. Ya, kalau Yamama ini nanti di zaman Abu Bakar ada Musailama Al-Kadzab, itu ibu kotanya Yamama. Ya, pun itu kerajaan-kerajaan sebelum Islam datang yang bermahkota. Jadi intinya yang ada kerajaannya adalah di sini Sabah jadi Himyar, kemudian di sini Al-Munadzarah, kemudian ada Kindah di tengah, ada juga Al-Ghassasah di sebelah utara. Nah, adapun yang lain adalah seperti di Najd, di Mekah, Madinah, di Hijaz ya. Ini kepala-kepala suku yang berkuasa, tidak bermahkota. Jadi orang Arab termasuk di Mekah bukan kerajaan ya. Rasulullah bukan keturunan raja ya. Rasulullah bukan keturunan raja karena di situ tidak ada kerajaan di Mekah. Tapi orang Mekah hidupnya bebas, tidak ada yang menguasai karena memang benteng-benteng alam ya. Dan mereka anggap sebagai ya secara SDM-nya, sumber daya alamnya kurang mumpuni. Dan awal-awal merdeka pun Saudi itu tidak lebih kaya daripada Indonesia. Jamaah haji Indonesia itu sangat diharapkan oleh penduduk Saudi waktu itu kedatangannya karena masih digawe wong wedok-wedok gini apa man teko Madura kelimpang-kelimpang Pak, padahal mas-masan. Ketika itu awal-awal, lalu kapan mulai makmur? Masya Allah, dikasih minyak itu ada danau di bawah ditemukan semacam danau tapi minyak, baru mulailah kaya raya itu ya. Kemudian Saudi sampai sekarang, dan itu memang janji Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk-penduduk yang beriman dan bertakwa itu pasti dikasih rezeki oleh Allah barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk sebuah negeri iman dan takwa, la fatahna alaihim barokat, akan kami bukakan kepada mereka keberkahan minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari dalam bumi. Dan Indonesia dulu ya menjadi negara pengekspor minyak ya. Kita jaya-jayanya sampai kita berhasil membeli ya pesawat tempur F-15 atau F-4 F-5 awal-awal itu ya, itu dari Israel ketika itu, tapi dibilang dari Amerika ya. Jadi pilot-pilotnya dibawa ke Amerika dulu, terus dibawa ke Israel supaya tidak gejolak di dalam negeri ketika itu. Jadi kita pernah beli ya zaman 70-an ya, ketika berlebih-lebih kita jaya-jayanya itu seperti itu. Sekarang menjadi pengimpor lagi, pingin menjadi pengekspor lagi, beriman bertakwa lagi, stala nyumber maneng ya, itu Allah, urusan Allah. Jadi minyak itu urusan Allah, dibuat mampet lagi urusan Allah ya. Sekarang agak sulit misalnya dibilang habis ya, urusan Allah ya. Nyatanya ya Saudi juga nggak habis-habis, Brunei juga nggak habis-habis, Indonesia habis ya. Memang beriman bertakwa lagi lah. Kita awal merdeka itu 98% Islam, sekarang sisa 80-75% loh. Sekarang kalau Islam sampai lihatlah penduduk Muslim Indonesia 80-an, biyen kan 90 ya. Awal merdeka itu 98. Loh itu loh nggak berhasil membuat ya, artinya dasar Islam seperti Malaysia. Malaysia itu loh 60% ya agama resminya Islam ya. Tapi ya yang penting kita sekarang berusaha tetap Islami di dalam masyarakat kita, berusaha untuk menegakkan syariat Islam di dalam diri pribadi dan keluarga kita. Baik. Kehidupan beragama para jamaah dimulakan Allah sebelum Islam datang. Sekarang kita bahas itu tadi pemerintahan, kerajaan-kerajaan, nasab sudah kita jelaskan, pemerintahan dan kerajaan yang ada sudah kita jelaskan sebelum Islam datang ya. Adapun agama yang ada sebelum Islam datang, yang pertama
Ini al-wathani, agama berhala. Ya, wathani. Nah, dan inilah sebagian besar agamanya orang Arab ketika Islam belum datang. Ya, awalnya orang Arab itu berkeyakinan seperti agamanya Ibrahim dan Ismail. Karena mbah mereka ya nabi gitu loh. Cuma karena fatrah lama tidak ada nabi, ya tadi zamannya Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad berapa generasi? 60 generasi, bayangkan ya. Ya kan sing ngilingno ya melenceng, mulai melenceng dan puncaknya orang yang pertama kali mengajari untuk menyembah berhala itu namanya Amr bin Luhai. Kita kenal ya, Amr bin Luhai ini tokohnya orang Mekah. Amr bin Luhai ini sering ke berdagangnya li ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafi rihlatas syita'i washaif, suka berdagang di musim dingin itu ke Yaman dan musim panas ke sini. Nah, Amr bin Luhai itu sering ke Syam. Syam itu kan orang Nasrani, ya. Nah, orang Nasrani ketika itu juga sudah melenceng, kan ahlu kitab sudah melenceng mereka. Nah, di sana dia melihat orang-orang sana mulai nyembah-nyembah patung gitu loh. Ada patung Bunda Maria, patung Yesus dan lain sebagainya. Dia menganggap inilah agama yang benar karena orang Nasrani dapat kitab gitu loh. Lalu dia ditawari bahwa ya patung, ya dibawalah patung itu ke Mekah. Ya. Dialah yang kemudian ngasih ya Manat, ya Afara'aitul Lata, Uzza, Manah itu yang pertama kali nggowo dulu adalah Amr bin Luhai, ya diajari itu. Nah kemudian para jamaah dimulakan Allah, masya Allah ya. Nah Amr bin Luhai ya orang yang sebenarnya ini orang baik, orang tokoh beragama tapi bodoh itu, ya karena bodoh dia kemudian menjadi awal membuat orang-orang menyembah berhala. Ya. Nah masya Allah, di samping dia membawa berhala-berhala Hubal, Lata, Uzza dan selainnya itu, dia ngipi Pak. Ngipi apa? Diipeni tempatnya berhala zaman Nabi Nuh, masya Allah, yang sudah terkubur beberapa tahun itu. Zaman Nabi Nuh ada berapa berhala yang dibesarkan? Ada 4 tambah 1, 5. Apa? Yang hafal surat Nuh. Wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, wa Nasra. Ini berhala zaman Nabi Nuh loh ya. Nabi Nuh ke Nabi Adam itu 10 generasi. Ya, Nabi Muhammad ke Nabi Adam 80 generasi. Berarti Nabi Muhammad ke Nabi Nuh itu sekitar 75 generasi. Kalau ke Amr bin Luhai sekitar 70 generasi. Ini terkubur loh ya. Masya Allah. Ngipi deh. Ngipi posisi berhala ini yang sudah terkubur itu. Ya. Dan digali ketika bangun. Bener memang ada itu loh. Wat, Suwa, Yahuth, Ya'uq, wa Nasr itu. Bener. Ya, lewong saiki oleh ilham teko pangeran iki. Padahal jin nih. Ya itulah jin itu. Ya, jin itu kadang bantu itu. Jin-jin yang musyrik, jin-jin yang setan itu membantu menemukan kembali punden-punden yang sudah terkubur. Ya, masya Allah ya. Sehingga di sini ya Suwa ada di sini dekat dengan Madinah. Ya, ketemu lagi. Padahal ini zamannya Nabi Nuh ya. Dan ini sudah ada tulisannya ini semuanya ya. Yaghutz, Ya'uq, Nasr ya. Semuanya ini peta-peta letak-letak berhala besar. Letak-letak berhala besar. Itu kemudian menyebar ke Jazirah Arab, setiap suku punya berhala. Ya. Kalau di Al-Quran disebutkan di dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata, apakah kamu tidak tahu apa itu Lata? Ya, Lata itu adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Taif, suku Thaqif, Bani Thaqif.
Nah, Lata ini asal katanya yalut itu numbuk gandum ya. Lek panjenengan singen Mbak watu lumpang numbuk pari. Nah, watu ini. Nah, ada seorang tokoh yang tukang untuk numbuk gandumnya untuk dibuat roti untuk bekal haji. Orang ini kemudian meninggal, dikuburkan di samping batu itu dan kemudian dikeramatkan. Jadi Lata ini bentuknya batu dan kuburan. Uzza ini yang dikeramatkan orang Quraisy. Uzza itu. Kalau kita ingat nanti perang Badar, nanti Abu Jahal itu waktu mau perang nih, dia teriak pada Nabi Muhammad, "Lanal Uzza wa laisa lakum Uzza." Kami memiliki Uzza Muhammad sedangkan kamu tidak memiliki Uzza. Ya. Apa jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu maulana wala maulalakum. Allah pelindung kami, kalian tidak ada yang melindungi ketika itu waktu perang. Dan ini bentuknya pohon besar. Ya. Terus ada mana ini di Kudaid. Kudaid itu antara Mekah dan Madinah. Dikeramatkan oleh orang Aus dan Khosroj, orang Madinah lama sebelum jadi Ansor itu. Ya. Bentuknya apa? Al-Musalla, sumber air. Ya. Jadi kira-kira pundennya orang Jawa karo orang Arab bedo podo. Sami napa benten? Sami lek gak kuburan, ya, watu, uwit utawa sumber. Pemanen lengkap ono kuburane, ono watu, ono uwit. Waduh, lengkap rek dosa iki aman jaya jarene. Masyaallah, hati-hati, Pak. Ya, jadi hati-hati. Jadi sembahlah Allah saja. Jadi itu Lata Uzza mana itu bentuknya seperti itu. Ya. Pun ini wathani dan ini agama mayoritas sebelum Rasulullah SAW diutus. Wathani itu berhala, penyembah berhala. Terus para jamaah dimulakan Allah, ada Yahudiyah, agama Yahudi. Ya. Ada penduduk Arab yang beragama Yahudi. Di mana? Di sini yang Abroha kan Yahudi, di Yaman, Himyar. Ada yang di sini. Kenapa? Karena ya mereka ketika zamannya Nabi Musa mereka lari ke Baitul Maqdis dan di sekitar sini. Nah, kemudian kenapa ada yang ketika Rasulullah SAW diutus ke Madinah itu waktu beliau hijrah kok banyak orang Yahudi di sana? Nah, ceritanya orang Yahudi itu aslinya di sini. Lalu mereka itu karena di Taurat disebutkan Nabi terakhir itu akan muncul di suatu daerah yang banyak pohon kurmanya. Nah, ketika itu di Madinah, mereka eksodus ke sana dengan harapan apa? Nabi terakhir turunannya mereka, gitu loh. Nah, sehingga kenapa sih Yahudi zaman Rasulullah kok banyak di Madinah, gitu loh. Karena mereka sebelumnya itu sudah seratusan tahun sudah eksodus ke sana dengan harapan Nabi terakhir itu keturunan dari tetap Israel, ya, Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala mencabut kemuliaan mereka, dialihkan ke Bani Ismail ternyata. Itu nama Yahudi ya. Pun ada yang Nasrani, para jamaah dimulakan Allah, ada yang Nasrani. Nasrani di mana? Kebanyakan yang di sini karena memang ikut Romawi. Romawi adalah kerajaan Nasrani besar ketika itu, ya, karena ini wilayah Romawi waktu itu. Pun ya. Kemudian para jamaah dimulakan Allah, sebagian penduduknya juga ada yang Sobiah. Ya, Sobiah ini penyembah bintang-bintang, matahari di negeri Sabah seperti laporannya burung hudhud tadi, ya. Ya. Jadi ini laporannya Hud ya ketika diinstruksi ini wajadtum ra'atan ya tamlikuha, ya, saya melihat seorang perempuan yang dia diangkat jadi raja. Nah, Ratu Bilqis itu, ya, yasjuduna lisyamsi, mereka itu sujud pada matahari. Ya, ini Sobiah. Ada yang penyembah matahari di daerah Sabah. Lalu nanti, tapi Ratu Bilqis kemudian nanti ya, ketika kerajaannya kemudian dipindah, ya, siapa yang pindah? Jin Ifrit, salah jin, bukan Jin Ifrit.
tapi orang yang berilmu, ya, orang yang ahli ilmu ketika itu, karena memang jin ifrit menawarkan itu, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu ini, wahai Sulaiman, kerajaan Saba ini sudah di depan matamu. Tapi orang ahli ilmu menawarkan sebelum matamu selesai berkedip sudah ada di depan matamu, ya. Ketika Ratu Bilqis kemudian hendak menyerang ke sana, ternyata kerajaannya sudah di sana, dia langsung tunduk dan masuk Islam, Ratu Bilqis itu, ya. Dan yang terakhir agamanya adalah Hanifiyah, agama Hanifiyah, agama yang masih berpegang teguh pada ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan ini masih langka, sangat langka sekali ketika itu. Termasuk, ya, yang disebutkan di sini adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Dialah orang yang, ya, disebut sebagai oleh Rasulullah sebagai orang yang masih lurus agamanya di tengah-tengah orang jahiliyah. Siapa itu Zaid bin Amr? Bapaknya sahabat Said bin Zaid. Kenal sahabat Said bin Zaid? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, termasuk Said bin Zaid. Siapa Said bin Zaid? Adalah iparnya Umar bin Khattab. Pada waktu Umar mau menusuk Rasulullah, bawa pedang, kemana kamu itu? Ditakoni. Katenang Muhammad tak pateni. Ya percuma, adikmu dewi mlebu Islam. Balik kan ke rumahnya adiknya yang perempuan, ya, namanya kalau nggak salah Fatimah, tapi Fatimah binti Khattab itu situ. Nah, inilah istrinya Said bin Zaid ini. Ketika itu kemudian bersama suaminya kan sudah diajari, kemudian ternyata belajar surat Toha itu dikaplokkan Said bin Zaid. Nah, ini bapaknya Said ini, Zaid ini orang yang lurus. Dan disebut oleh Rasulullah nanti ada suatu kaum yang bangkit sendirian di hadapan Allah, termasuk adalah Said bin Zaid. Ya. Jadi tidak punya teman karena dia lurus. Ya, di tengah-tengah kaumnya dia masih berpegang teguh. Beliau Rasulullah SAW menyebutnya tentang Zaid bin Amr, yakni bapaknya sahabat Said, ya, iparnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yub'atsu yaumal qiyamah ummatun wahidah. Ya, beliau dibangkitkan di hari kiamat sebagai umat yang satu, ya, satu saja. Ya, tidak ada golongan umat yang lain, ya, karena beliau Hanifiyah. Termasuk juga yang disebutkan, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini pamannya Siti Khadijah yang ditanya nanti ketika Rasulullah dapat wahyu. Ya, Rasulullah jawabnya Waraqah bin Naufal nanti di akhirat memakai pakaian yang putih. Beliau Nasrani, tapi Nasrani yang masih pegang teguh, tidak melenceng. Ya, itu tentang agama, ya. Jadi ada gambar-gambar orang-orang ini, berarti ini simbol posisi di daerah tersebut ini berhala. Kalau ada yang bintang sekinam, bintang David, ini berarti ada Yahudinya. Ya, ini peta persebaran agama. Yang cawang ini Hanifiyah, hanya ada di Mekah ketika itu. Ya, karena sedikit sekali, ya, yang Hanifiyah. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah, sekarang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kondisi mereka di dalam kaidahnya orang Arab, ya, masyarakat Arab, keluarga itu sangat penting dan bapak adalah pemimpin sebuah keluarga, sedangkan ibu ada robbatul manzilah, ya, pemimpin rumah tangga, artinya ibu yang mengurus rumah tangga, ya. Anak-anak sangat menghormati kedua orang tuanya. Ini yang ada di dalam masyarakat Arab. Tapi masyarakat Arab terbagi strata sosial, ya. Strata tertinggi yakni golongan hukam wazzu'ama, ya, pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, ya. Golongan yang kedua adalah tabaqatul ammah, masyarakat umum. Golongan ketiga bekas budak dan golongan keempat budak, ya. Ini masih terstrata sosial, ya, sama dengan kondisi kita di Indonesia sebelum Islam masuk, kan ada kasta-kasta,
ya kasta sudra ya yang terendah, kemudian Waisa, Brahma dan lain sebagainya ya. Sehingga diantara yang menyebabkan orang Islam Indonesia ini mudah masuk Islam adalah karena di Islam tidak ada strata. Ini kondisinya ya. Dan pengikut-pengikut awalnya Rasulullah nanti dari kalangan strata sosial yang rendah, dan kebanyakan pengikutnya Nabi itu seperti itu ya. Nabi Nuh ya, sampai pemimpinnya mengatakan wattaba'akal ardhalun, apakah pengikut-pengikutmu itu orang-orang rendahan itu ya. Memang yang awalnya ini memang orang biasa-biasa. Kenapa orang biasa itu gampang mengikuti kebenaran? Karena nggak ada beban apapun. Karena orang pemimpin itu kadang-kadang ngelok, khawatir kehilangan masa, kadang yang punya masa kan gitu kan. Mikirnya itu banyak yang dipikiri di belakangnya. Sebenarnya tahu ya, seperti Raja Heraklius itu sebenarnya tahu kalau Islam itu benar. Ya, waktu dapat surat dari Nabi ya, dan ada pedagang Arab kan diceluk, sini, saya dapat surat dari orangmu, orang Mekah ini ngaku Nabi. Siapa yang dekat nasabnya dengan orang ini, namanya Muhammad bin Abdullah. Abu Sofyan ketika itu masih musyrik, maju ditakoni, dites sama Heraklius, Kaisar Heraklius ya, apakah pengikutnya ini orang yang ya termasuk orang yang kuat apa orang lemah di kalangan kamu? Orang yang lemah, dijawab ya. Apakah dia dulu anaknya raja? Bukan, dan sebagainya seperti itu. Beberapa indikasi sampai kemudian Heraklius itu membisiki di Abu Sofyan, lek bener omonganmu kabeh mang sing tak takoni, kerajaanku iki lho nanti akan ada di bawah telapak kakinya. Heraklius itu mengatakan demikian. Tapi Heraklius kenapa tidak masuk Islam? Beban mak. Jadi dia pemimpin Romawi yang besar. Ya, andai kan dia masuk Islam dia dapat pahala seluruh Romawi. Eropa sudah Islam sekarang. Ya, tapi yang mudah masuk Islam ketika itu adalah Najasyi Afrika. Oleh karena sekarang Afrika itu disebut sebagai benua Islam karena Islam banyak sekali, mayoritas. Ya. Kemudian akhlak, adapun akhlak, ada akhlak-akhlak yang baik. Orang Arab itu walaupun belum Islam datang, mereka itu al-wafa bil ahad, ciri mereka itu menepati janji. Orang Arab itu ya, bohong itu menurut mereka itu suatu aib yang besar. Ya, khianat itu aib yang besar. Ya, dan mereka itu al-karum, ya, muru'ah, menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Orang-orang Arab yang merdeka menjaga kehormatan. Ya, ini bisa dilihat itu ketika Hindun, istrinya Abu Sofyan yang pernah makan hatinya pamannya Rasulullah Hamzah, itu kan masuk Islam pada akhirnya ya, 8 Hijriah. Dan perempuan-perempuan itu kan dibaiat tanpa dipegang tangan oleh Rasulullah, sebagai di dalam surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billah. Ya, baiatnya isinya jangan syirik pada Allah. Siap ya. Wala yasriqna, jangan mencuri. Siap ya Rasulullah. Wala yazni, jangan berzina. Loh, Hindu itu maju. Karo tertawa ya. Loh, apakah kami itu akan zina? Kami ini orang merdeka. Kok zina sih? Ya. Artinya apa? Dulu orang Arab itu perbuatan zina itu dilakukan oleh perempuan-perempuan budak. Orang merdeka itu anti zina. Masya Allah ya. Sehingga ketika Hindun itu dibaiat zina, dia merasa aneh loh. Kami orang merdeka kok dibaiat tidak akan berzina gitu loh. Masya Allah. Itu orang Arab berarti sudah ada ketika itu muru'ah. Orang-orang yang terhormat anti zina. Anti zina. Walaupun perzinahan menyebar tapi bukan orang-orang yang merdeka. Ya. Himayatul jar, ya, melindungi tetangga, menghormati tetangga. Asyaja'ah, ini sifat-sifat akhlak mulia. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Berarti sudah ada akhlak mulia, sudah ini Pak, disempurnakan. Ya, sama dengan ada di Indonesia. Kalau itu baik disempurnakan dengan Islam, sudah. Yang buruk-buruk sudah diselesaikan, ditinggalkan. Sama, yang buru-buru ada, mereka juga minum khamr. Makanya ada ayat tentang khamr itu tidak langsung diharamkan tapi bertahap. Karena sudah mendarah daging, ya. Orang-orang Arab akhlak buruknya diantaranya adalah biasa ngombe-ngombe. Ya, biasa minum-minum.
Ya, makanya turun ayat itu bertahap. Pertama surat Al-Baqarah. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Ya, mabuk dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir. Katakan di dalam keduanya itu ada dosa besar, ya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya ya itu lebih besar daripada manfaatnya. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya. Jadi dijelaskan ada mudorotnya, ada manfaatnya. Tapi mudorotnya lebih besar. Nah, orang-orang sebagian ketika turun ayat ini masih minum, dipikir ya sekali mudorotnya seperti harus sampe nek rokok lho. Gak apa-apa kalau akeh sing sehat masih karokokan ya akeh sing watuk kan ngono dalile biasa. Kula niki watukan tapi karokokan mesti lho iku setane iku watuk terus padahal karokokan. Kayak ngono kucing yo karokokan watuk, Pak. Kadang ya Allah kayak seperti itu. Ini ketika itu ya masih minum. Lalu kemudian minum terjadilah peristiwa sholat dalam keadaan mabuk itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Wong gak mabuk gak mari-mari kan sampean yang keliru ae. Iki mabuk dilaporkan. Lalu turunlah surat di dalam An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Artinya sampai kamu sadar baru boleh sholat. Jadi kali sholat deh, sih kamu mendem sih, mari sholat mendem maneh. Jadi panjenengan. Lalu turun ayat yang terakhir ini, loh ya mendem bisa nih. Miki mana ini Miki? Kok mati ini? Baterai tak? Oh. Nah, lalu ini yang terakhir ya, ini terakhir sejak ini diharamkan total ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala, ngundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Artinya ini mengharaman. Ya, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Pun demikian, ya, termasuk akhlak buruk mereka itu tidak suka anak perempuan, ya, maunya anak laki-laki, ya, karena dianggap anak perempuan ini tidak bisa untuk perang, ya, dapat anak perempuan adalah aib, tidak meneruskan keturunan, ya. Sampai Rasulullah itu kan punya anak 7. Rasulullah itu 3 laki-laki 4 perempuan. Yang 3 laki-laki ternyata mati kecil-kecil. Ya, ketika wafat semuanya, orang Quraisy itu kan mengolok-olok sebagai al-abtar, orang yang terputus keturunannya. Padahal masih punya anak perempuan. Ya, karena memang orang Arab menganggap keturunan itu dilanjutkan oleh orang laki-laki. Kalau orang Arab tuh Jawa ya iya. Ya. Nah, seperti itu, maka turunlah inna a'tainakal kautsar itu fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Orang yang mengolok tadi kemudian mati dalam keadaan tidak punya keturunan, ya. Nah, ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, ya, dan diabadikan di Al-Qur'an surat Takwir misalnya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya nanti, karena dosa apakah mereka kok dikubur hidup-hidup, dibunuh. Padahal bayi itu tidak berdosa, masya Allah ya. Di Islam dimuliakan. Ya, jadi kalau panjenengan punya anak perempuan, dhallat wujuh, kata Al-Quran, wajahnya kemudian jadi hitam, sedih, ini seperti orang jahiliyah. Jangan, Pak. Ya, anak laki-laki, perempuan, bergembiralah. Ya, anak perempuan dapat kabar gembira dari Rasulullah, man ala jariyatain hatta yudrika dakhaltu ana inda wa huwa fil jannah. Ya,aqamaqal, siapa yang diuji dengan 2 anak perempuan lalu dia mengasuh dengan baik hatta yudrika, sampai dia melepaskan apa, sampai ijab qabul, lepas tanggung jawabnya ke suami, selamat. Ya, tidak zina, dia menjaga kesuciannya, dia masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang berat anak perempuan, apalagi zaman sekarang ya, dengan pergaulan semacam ini. Ya, baik. Adapun kehidupan ekonomi, ya, apa pencarian orang-orang Arab itu, sebagian adalah pengembala kambing, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengembala kambing, pengembala onta ternak ya, ya. Dan ini kebanyakan juga orang-orang Badui, orang-orang di pinggiran yang tidak menetap. Ya. Kemudian yang kedua,
Ya, sebagian mereka adalah petani, ya. Yang ketiga adalah pengrajin, ya, tukang besi, tukang buat senjata. Dan yang keempat ini orang-orang Quraisy, terutama orang Mekah, sebagai ya tajir, orang-orang yang berdagang, tijarah, melakukan perdagangan. Dan ketika mereka di musim dingin melakukan ke Yaman, ya, kalau musim panas ke utara, yakni ke Syam, yang diabadikan di dalam Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan rihlah, perjalanan perdagangan di musim dingin, yakni ke Yaman, dan di musim panas ke Syam. Ya, ini mata pencariannya orang-orang Quraisy. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita bahas asal usul Arab, kemudian kerajaan pra-Islam, kemudian tentang agama-agama pra-Islam datang yang dipeluk oleh orang Arab, kemudian akhlak-akhlak mereka, kondisi masyarakat mereka, kondisi sosialnya, dan juga kondisi ekonominya. Pun jam 10:30 kurang lebih, ada setengah jam untuk season tanya jawab. Silakan, ada yang ditanyakan. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk kepada nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, ada yang ditanyakan? Tafadhol. Yang perempuan ada yang tanya, silakan. Ini. Yeah. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanallahu alaikum wa iyyakum. Ustaz, mengapa kita mengikuti cara beragama para sahabat radhiyallahu anhum? Pertama, dalilnya ada karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan perintah Allah, di mana perintah Allah supaya kita mengikuti agamanya para sahabat, yakni dibuka surat At-Taubah ayat 100. Ya. Surat nomor 9 ayat 100. Itu perintah. Memang kan kenapa kita diperintahkan mengikuti agamanya, cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum? Karena memang perintahnya Allah di Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan kalangan ansor. Siapa ini? Sahabat semuanya. Terus apa kata Allah? Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, bi ihsanin, dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Ridho terhadap siapa? Para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya. Wa radu'an, dan mereka pun ridho terhadap Allah. Para sahabat itu ridho terhadap Allah, dan para pengikutnya sahabat pun ridho terhadap Allah. Jelas ya, niku ya. Ya. Kemudian dalil yang kedua, misalnya di dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat berapa ya? Coba ayat, saya lupa ayatnya, ayat ke 11 kalau nggak salah. Saya buka dulu biar jelas. Ayat yang ke-10, tapi bacanya dari ayat ke-8, 8, 9, 10, supaya panjenengan paham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin, orang-orang yang fakir yang berhijrah itu, ya, ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari negerinya, ya, yabtaghuna fadlan minallah, mereka berharap hanya keutamaan dari Allah, ya,
wa ridwanan, dan berharap ridhonya Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, dan niatnya menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Siapa ini muhajirin? Terus ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang yang menyiapkan kampung dan imannya, ya, min qablihim, sebelum datang saudaranya, ya, mereka wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu siapa ini? Orang-orang Ansar lah. Ayat 9. Kita posisinya di mana? Di 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, yaquluna, mereka mengatakan, berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman, ya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan kami benci terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya Rabb, ya Allah, engkau adalah orang-orang yang maha pemaaf, maha pengampun, penyayang. Nah, Imam Malik, ya, mengartikan ini adalah, inilah posisi kita di ayat yang 10. Kalau Anda tidak bisa menjadi orang yang di ayat 8, 9, kita jadilah orang yang ke-10, mengikuti dan mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun di hadis banyak sekali, ya, termasuk hadis tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ya, para sahabat menceritakan kepada kita, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izata muwaddi'in. Rasulullah pernah menasihati kami dengan nasihat perpisahan. Wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun, yang menggetarkan hati kami dan membuat mata kami berurai air mata. Ya. Maka para sahabat mengatakan ketika itu, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatan muwaddi'in fa'usina, ya Allah, sepertinya ini adalah nasihatmu yang terakhir, perpisahan. Maka fa'usina, berilah kami wasiat. Apa wasiatnya Rasulullah? Usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah azza wa jal, was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, dan tetap dengar, taat, walaupun yang memerintahkan kalian adalah budak legam hitam bulan Habasyah, ya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang kalian dikasih umur panjang akan melihat perbedaan yang banyak, perselisihan yang banyak. Ketika kita melewati zaman perselisihan yang banyak, apa pesan Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka pegang teguh sunnahku. Sunnahku ini artinya kebiasaanku dalam beragama. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para penggantiku yang mendapatkan petunjuk. Siapa? Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini adalah kurun-kurun itu. Ya. Jadi ini memang pesan Rasulullah, suruh mengikuti mereka. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Artinya apa? Jangan mudah lepas lek gigit dengan gigi seri. Ini kan gampang ucul, iso untune sing katut. Tapi lek dicekel ngene. Nah, orang yang berpegang teguh pada sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya para khulafaur rasyidin tadi, itu akan mendapatkan ujian yang berat. Ya, gigit dengan gigi geraham, tetep cekelen, ojo gampang ucul dengan gigi geraham gitu. Ini pesannya Rasulullah. Dan juga di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengindikasikan kita suruh mengikuti para sahabat adalah, beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Ya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian zaman sesudahnya. Kemudian beliau juga pernah ditanya tentang 72 golongan masuk neraka, yang satu masuk surga itu. Beliau menjelaskan di salah satu riwayat yang lain,
Beliau menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi, ya, yakni mereka yang beragamanya mengikutiku dan beragama juga seperti para sahabatku. Jelas perintah dari Allah dan Rasulnya. Pertanyaan yang kedua, sahabat seperti siapa dan bagaimana yang harus kita ikuti agar selamat? Ya banyak indikasinya. Siapa yang kita ikuti? Ya Khulafaur Rasyidun itu tadi, ya, dan Rasulullah itu pernah berpesan, ya ittabi'u syaikhain, ikuti dua syekh ini. Siapa itu? Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Ya, Utsman pun demikian, Ali demikian. Makanya namanya Khulafaur Rasyidun. Ya, para pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuknya Allah. Ya, dan para sahabat lain yang memang sahabat gitu loh. Jadi jangan rancu loh. Ini kok bedik, bukan sahabat itu. Ya, bukan sahabat. Sahabat itu orang yang imannya kuat, hidup bersama dengan Rasulullah, menjumpai Rasulullah, wafat dalam keadaan Islam. Ini sahabat, ikuti semuanya mereka. Ya. Yang dimaksud dengan budak, ya budak itu ya seperti hewan dulu, ya dimiliki, kemudian tidak dikaji, dikongkoni tok, seperti itu dulu ya. Pembantu bukan budak. Kalau sekarang pembantu bukan budak. Anda samakan pembantu dengan budak, yang boleh digauli salah. Ya, sekarang tidak ada perbudakan secara zahir budak seperti dulu, tidak ada. Habis karena apa? Karena perang sudah selesai. Kalau ada perang, ada perbudakan lagi. Siapa yang tertawan boleh dijadikan budak. Ya, juga habis karena di Islam dijadikan kafaro, penebus dosa. Ya, orang misalnya kebobolan siang hari hubungan badan suami istri waktu puasa, kan kafarohnya ini memberikan budak pilihan pertama. Habis juga ya dengan kafaro itu. Ya, jazakallahu khairan wa iyyaki. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan yang laki-laki meninggal ketika masih kecil. Apakah artinya jalur nasabnya sudah terputus, tidak ada keturunan selanjutnya? Tapi bagaimana dengan ada yang mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dari laki-laki, di antara hikmahnya adalah memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan rajulin minkum. Jadi Rasulullah itu bukan dari bapaknya salah seorang di antara kalian. Di antara hikmahnya anak-anak beliau wafat, dan juga orang-orang yang mengkultuskan seperti raja jadi mahkota tidak ada. Adapun kalau disebut sebagai putus nasabnya ya juga tidak, karena Nabi Isa pun bisa dinasabkan dengan Maryam, sebagaimana memang anak keturunan Rasulullah itu nasabnya memang ke Fatimah radhiyallahu an, tapi juga nyambung ke Ali. Ya, kalau Ali nanti ketemu ke mbahnya Rasulullah lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi adapun yang di sini misalnya mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo silahkan. Kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah, kita tidak ada kepentingan meneliti bener apa enggak. Misalnya bener kita kalau nggak bener dikosek misalnya, enggak. Sudah itu tanggung jawabmu sendiri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, waman bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya tidak bisa dipercepat dengan nasabnya. Walaupun keturunan Rasulullah dan kita orang biasa, orang Jawa asli Tulen, ya Aswaja, asli warisan Jawa wis, tapi taatnya tepat ya, cepat ya, maka akan mengalahkan orang-orang yang keturunan Rasulullah. Itulah adilnya Islam. Kenapa? Karena Allah menjadikan yang paling mulia itu yang bertakwa, bukan berdasarkan keturunan. Kenapa bukan berdasarkan keturunan? Karena kalau berdasarkan keturunan Allah tidak adil. Kenapa? Karena kita tidak bisa pesan pada Allah, ya Allah lahirkan saya dari keturunan Arab. Tidak bisa pesan kita. Itu murni sudah diatur Allah. Kamu keturunan Jawa, kamu keturunan Sunda, kamu keturunan Madura, kamu keturunan Arab. Sehingga kita tidak bisa milih. Adapun takwa bisa kita usahakan nggak? Bisa. Ya. Keturunan bisa kita usahakan? Tidak bisa. Ya, baik. Itu Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana sepenuhnya meyakini akan hadir Allah tanpa harus suzon terhadap Allah? Oh, takdir Allah yang buruk dari Allah. Begini, memang para jamaah dimulakan Allah ya, termasuk rukun iman adalah antuk mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman
ya dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau dapat takdir buruk, bagaimana supaya kita tetap berprasangka baik pada Allah? Maka yakinlah setiap musibah yang menimpa kita itu ada hikmahnya, dan hikmah itu berbagai macam bentuk. Ya, satu, ya boleh jadi itu adalah tanda bahwasannya seseorang itu dicintai oleh Allah. Ya, semakin dekat seseorang dengan Allah, itu semakin berat ujiannya. Ya, para sahabat itu bertanya, man asyaddun nas bala, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Ya, siapa? Al-anbiya, para nabi. Jadi semakin dekat itu semakin berat. Tsumma sholihun, kemudian orang-orang soleh. Kemudian fal amsalu minhum, kemudian orang-orang semisalnya yang dekat-dekat itu. Yubtar rajul ala hasabi dinihi, seorang itu akan diuji terhadap kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi riqqa zida fi balaih, jika agamanya itu berat ditambah ujiannya. Fa in kana fi dini salaba khufafan, jika agamanya kadarnya itu ringan ya diringankan ujiannya. Ya. Nah, hadis inilah yang jenengan iling-iling ketika dapat takdir buruk supaya ringan, ngono lho. Oh, mungkin ini bentuk peningkatan iman kita atau tanda cintanya Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, jika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Diiling-iling hadis ini, atau dijadikan sebagai hukuman yang dipercepat kita di dunia supaya di akhirat tidak dapat hukuman, ya. Itu loh. Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdil khaira ajjala lahul uquba fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang, Allah menyegerakan siksanya di dunia. Jadi ketika jenengan dapat takdir buruk misalnya, oh ya Allah, jadikan ini sebagai penghapus dosa-dosa saya, siksa saya, sehingga nanti di akhirat sudah tidak disiksa. Wa idza aradallahu bi'abdi syarra, jika Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, kufafa'anhu bidzambi, Allah tahan dosa-dosanya hatta yuwafiya bi yaumil qiyamah, sampai numpuk di hari kiamat loh. Atau yang ketiga, ya, takdir buruk yang menimpa kita dijadikan ya sebagai penghapus dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin", tidaklah seorang muslim yusibuha adzan syaukatan fama fauqaha, yang dia tertusuk duri atau lebih kecil daripada tertusuk duri itu. Ya, illa kafarallahu biha sayyiati, kecuali Allah inginkan padanya penghapusan kesalahan-kesalahannya. Kama takhuttu syajaratu waraqaha, seperti gugurnya dedaunan dari pohonnya. Nah, hadis-hadis seperti inilah yang harus kita ingat supaya kita apa? Husnuzan pada Allah. Ya Allah, jenengan paringi sabar kula, ya Allah, jenengan jadikan penghapus dosa-dosa kula, ya Allah, sehingga kita ikhlas menjalani seperti itu, ya. Dan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah itu akan mengenai kita, tidak akan pernah luput ya dari kita. Pun sebaliknya, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah luput dari kita, tidak akan pernah menimpa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhta'aka lam yakul liyusibak wa ma asabaka lam yakul liyukhti'ak. Apa yang dituliskan luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang dituliskan menimpamu tidak akan pernah luput darimu, ya. Demikian, wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana sikap saya terhadap bapak saya yang dalam tanda kutip termasuk orang yang sulit dan nasihati, yang sering mabuk, judi, nggak pernah sholat, dan tidak pernah atau sangat jarang memberi nafkah ke ibu saya. Dan bagaimana cara mandi junub saat ada bagian tubuh yang luka karena operasi yang tidak boleh kena air. Pertanyaan pertama, jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah putus asa untuk menasihati bapak dengan cara yang baik. Minimal doa, dan Anda doa pada Allah di akhir hayat supaya Anda cekel. Menurut saya ya, pengalaman saya sendiri, saya ini orangnya broken home. Bapak ibu saya itu pegatan, Pak. Ya, saya ikut ibu. Alhamdulillah, ibu saya ini orang pondokan, sehingga saya jadinya walaupun bapak ibu ini pegatan, saya jadi. Bapak saya juga ya seperti yang Anda ceritakan. Ya. Walaupun mbah-mbahnya adalah mudin di desa, ya. Mudin di desa dari bapak saya itu memang mudin, ya, pun.
ujian seperti itu. Tapi saya bertekad, ya Allah, saya selalu berdoa. Saya pisah dengan bapak itu, jauh, bapak saya di Tuban. Nah, ini sebagai motivasi ya buat panjenengan. Dan memang kenyataan, alhamdulillah saya bersyukur. Saya berdoa pada Allah supaya ada kesempatan. Saya itu sering banyak seperti dosa moral ya ketika menasihati banyak orang sementara bapak saya belum saya kenakan. Saya berdoa pada Allah semoga ada waktulah kesempatan. Di akhir tahun 2020 kemarin, di Desember masuk ke Januari 2021 ya ada jemputan ya. Sebelumnya memang sudah sakit 3 bulan awal-awal corona ini, tapi ketika itu kena paru-paru ya. Pada waktu itu saya Sabtu ya, hari Sabtu jam 5 ada telepon dari adik-adik yang sana, adik-adik walon saya, adik-adik diri ya, bapak ini sudah parah gini, kesini jam 5 kan nutut sampean. Sudah, saya waktu itu ada pengajian, tak telepon tempat pengajian, wes nggak jajan sampun, waduh nggak jajan. Saya putuskan jam 7 saya ke sana. Ya, masya Allah. Ya, saya berdoa semoga ada kesempatan. Jam 11 saya nyampe Tuban. Jam 11 saya nyampe Tuban. Dan alhamdulillah ketika itu sadar Pak, sadar ya. Dan kesempatan saya nasihati Pak. Di antara tanda husnul khotimah, saya nasihati ini, mumpung sadar. Tanda husnul khotimah itu adalah jenengan berbaik sangka pada Allah. Ulo ibu sampun memaafkan sampean Pak. Tinggal sampean minta maaf pada Allah dan sampean harus berkeyakinan Pak bahwasanya Allah memaafkan dosa-dosa sampean. Kalau ada setan nanti pasti membisiki, waduh semua akeh kang arep diampuni, sudah hilangkan. Ampuni Allah. Nah, itu yang kedua. Yang kedua Pak, nanti ketika mau datang ajal, ini datang malaikat Pak, rombongan wakeh. Jenengan sudah melihat banyak malaikat rombongan banyak, ya nanti ada malaikat maut duduk di atas kepala jenengan. Saya bilang gitu. Nah, terus nanti kesempatan terakhir setan itu akan muncul sampai lihat, entah mengaku Allah atau apa, pokoknya tidak menyembah selain Allah, aja gelem. Terakhir nanti pokoknya ucapannya adalah la ilaha illallah. Pokoknya lek wis iku teko la ilaha illallah tok Pak ya, la ilaha illallah tok. Sampai saya nganan itu sekitar jam 11 datang sampai setengah 1. Wah, pon jam 1 mulai ya. Jadi tapi itu ini sudah merambat, jadi panjenengan ini juga harus punya skill mentalkin ya. Karena yang saya sayangkan beberapa anak ini bingung ketika orang tua sakit seperti ini. Jadi panjenengan perlu ngaji, jangan ngandalkan wak mudin. Kenapa? Karena nanti nuntun ini kalau anak ada ikatan batin lebih mudah ya, seperti itu. Tapi sambil saya raba ketika itu sudah jalan memang. Jadi kakinya dingin ya. Mulai kemudian naik gitu loh, dinginnya naik, ini rohnya mulai dicabut. Nanti kalau nasa itu mulai berat itu sudah sampai dada, ini sudah mulai amban gitu. Nah ketika itu sudah saya kiring sudah la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah ya, alhamdulillah saya bersyukur sampai detik akhirnya mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika itulah saya bersyukur pada Allah ya, setan boleh jadi engkau selama hidup ya berhasil menggoda bapak saya, tapi di akhirnya saya pegang bapak saya. Itu karena memang saya dari dulu berdoa pada Allah supaya ada kesempatan untuk pegang. Dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah insya Allah seperti itu. Nah panjenengan tidak boleh putus asa ya, hadiah yang terbesar untuk orang tua kita itu ya seperti itu ya. Dan inilah pentingnya anak-anak soleh kita. Ya, ketika kita nanti di naza ini siapa yang paling mendampingi? Anak yang paling soleh. Saya itu punya anak tiri 5 karena di sana pendidikannya seorang Tuban ya, seperti itulah. Ya bingung wis cari-cari wis metu kabeh, metu teko kamar tambah ngupui kabeh. Ya, tambah ngupui. Orang naza itu sudah perlu konsentrasi dia karena juga gangguan setan juga ada, dia mau berpisah juga berat. Ya, makanya butuh dibimbing, ditalkin itu laqinu mautakum bila ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah, Pak. Ya, nalkin itu di hadis itu la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an iki wong gak waras iki loro iki. Ya lek sampean seger waras gampang. La ilaha illallah, asyhadu itu di antara hikmahnya jenengan tidak dibuat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena ini menggunakan huruf-huruf lidah, huruf-huruf tenggorokan. La ilaha illallah ujung tok Pak. Niki wis loro sik iso la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini berat. Ya siksa ini kering. Nasa itu dicabut ya. Tinggal ini. Lah dan kemurahan Allah kalimat la ilaha illallah itu hanya menggunakan ujung lidah.
tidak menggunakan halqi. Ya, kalau alif atau hamzah, ha kha ain hin kan huruf halq, huruf tenggorokan. Ya, huruf qaf, huruf bod, andai kan antum bodnya wibu orang nazar seperti itu. Tapi Allah mudahkan la ilaha illallah itu ujung lidah doa. Nah, ini hikmahnya. Jadi panjenengan jangan membenci bapaknya ya, terus didoakan bapak itu nyambung. Ya, jangan membenci, terus didoakan. Ya, yang kita benci adalah maksiatnya. Ya, kita nggak suka seperti itu. Tapi panjenengan ini ada ikatan batin itu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi jenengan doakan terus. Dan bagaimana cara mandi junub saat ada bagian tubuh yang luka karena operasi yang tidak boleh kena air? Ya, maka seperti ada sebagian sahabat yang safar ya, lalu ini luka, kepalanya kena batu luka. Tanya pada temannya yang lain, boleh nggak saya tayamum? Nggak oleh, awakmu sih ono banyu ono. Maka akhirnya dia tayamum. Mari tayamum, mati. Ya, mati ini. Rasulullah marah. Kenapa kalian tidak tanya? Sesungguhnya obat kebodohan itu tanya. Ya, maka boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Andaikan mandi junub, ya saat ada bagian tubuh yang luka karena operasi, pada bagian tersebut ya tidak boleh kena air, ya tidak perlu dikenakan air, cukup mau mandi tayamum saja boleh. Tayamum antara wudhu dengan mandi junub itu sama saja Pak caranya. Jadi dulu ada sahabat itu mengira beda. Tayamum itu dia lalu gulung-gulung Pak di pasir seperti PT. Ditertawakan sama Rasulullah, kok gitu sih? Saya junub ya Rasulullah, tidak ada air. Iya bukan gitu, innama yakfika, kemudian cukup bagimu itu ngambil, kemudian diusapkan ke wajah dan telapak tangan ini selesai gitu. Jadi mandi junub itu sama seperti wudhunya kalau tayamum ya. Demikian, wallahu taala alam. Kun. Ada yang tanya yang lain? Silakan. Ini yang tanya Umada, ikhwan ini semuanya ini aliran kebatinan dibuatin. Ya, sampun nggih. Nggih sampun, alhamdulillah semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.